Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Merliana SPD, CGP Angkatan 2, SD Negeri 7, Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Kali ini kita bertemu dengan modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jurnal monolog refleksi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Kandung Supriyono MPD, dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Akmal Rizal. Bagaimana nanti Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah lingkungan asal Anda. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita hanya untuk merawat dan menuntun tumbuh kodrat anak didik kita. Yang kedua, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi, orang tua, guru, masyarakat sekitar dapat menjadi contoh di setiap rumah, menjadi sekolah dan teladan bagi anak-anak didik kita. Yang ketiga, yaitu suasana pembelajaran harus menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka anak-anak akan menjadi bahagia. Yang selanjutnya, setiap pembelajaran kita bersama-sama membangun kolaborasi dengan orang tua murid. Yang kelima adalah menerapkan praktik baik. Praktik baik yaitu dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran yang inovasi, kreatif, kritis dalam menerapkan sistem pembelajaran, akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan anak. Kemudian, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebelum melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, kita mulai dari diri, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, lalu kita melakukan refleksi. Untuk penerapannya di kelas, sebelum kita mengambil keputusan dari sebuah dilema etika atau bujukan moral yang kita hadapi, kita harus memperhatikan 4 paradigma. Apakah itu? Paradigma individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, lalu paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah kita memilih paradigma yang kita ambil, lalu kita harus memperhatikan 3 prinsip sebelum pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah selanjutnya yaitu adalah dengan mengambil 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Lalu yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah, yaitu melalui uji legal, uji regulasi atau standar, profesional, dan uji intuisi. Selanjutnya, melakukan uji halaman depan koran dan uji panutan atau idola. Langkah selanjutnya yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Kedelapan, baru kita membuat keputusan. Dan kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang telah kita ambil.
mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga tidak lupa. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mulai hari ini, esok dan selamanya, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebelum membuat sebuah keputusan. Rencananya, ketika ada permasalahan dengan siswa, ketika ada teman sejawat yang membutuhkan sebagai tempat sharing, ketika saat ada masalah di sekolah, dan ketika saya sendiri mengalami masalah pribadi. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Di sini, teman sejawat dan kepala sekolah adalah orang yang pertama sekali saya perlukan dalam berkolaborasi di lingkungan sekolah untuk memecahkan segala macam masalah, baik itu dilema etika atau bujukan moral, menjadi tempat saya sharing dalam pengambilan keputusan sebelum saya menentukan sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, pengajar praktik pendidikan guru penggerak adalah motivator saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran bagi murid, dan bagian dari motor penggerak pendidikan di sekolah, akan banyak situasi yang dihadapi di sekolah yang akan terselesaikan dengan baik dan efisien setelah saya mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya telah mengetahui apa itu dilema etika dan bujukan moral dengan melihat 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung menentukan arah dan tujuan institusi lembaga tempat saya mengabdi dan menjalankan tugas keprofesian saya. Demikian jurnal monolog refleksi demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam sehat, salam bahagia dari CGP Angkatan 2 SD Negeri 7 Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Indonesia pintar, Indonesia maju, Indonesia cerdas menuju pendidikan Lahat bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.